saudara-saudara. Salam damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Saya percaya kehidupan saudara-saudara semua diberkati untuk tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Hari ini semua orang percaya kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita menemukan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga melalui pemberitaan firman-Nya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita beribadah memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan orang Kristen, yakni kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari perpisahan Yesus dengan murid-muridnya bukan hanya selama 3 hari, yaitu seperti saat kematiannya, tetapi selamanya. Dan itu terjadi tepatnya 40 hari sesudah hari kebangkitannya. Bagaimana perasaan para murid saat itu? Apakah mereka bersedih atau bersusah hati seperti lazim dirasakan ketika kita berada dalam momen-momen perpisahan dengan orang-orang kekasih? Murid-murid ternyata tidak bersedih seperti tergambar dalam teks bacaan kita, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dikatakan dalam ayat 52, murid-murid sujud menyembahnya dan bersuka cita. Mengapa? Karena murid-murid tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, maka ia berkuasa atas bumi. Yesus memerintah bersama-sama dengan Bapa dari sorga. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja yang patut disembah dan dimuliakan. Saudara-saudara, Yesus harus naik ke sorga supaya dapat menyediakan tempat tinggal di sorga bagi umatnya. Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, supaya dia dapat memberikan mereka tanggung jawab baru memberitakan Injil keselamatannya. Dan untuk menghadapi tanggung jawab mereka yang baru, Yesus mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 50 bacaan kita dikatakan, Yesus membawa para murid ke Betania. Sesungguhnya Yesus sementara mempersiapkan diri para murid untuk melangkah maju menghadapi tanggung jawab mereka di medan gumul yang baru. Jika sebelumnya mereka melakukan pekerjaan bersama-sama, maka untuk waktu ke depan mereka harus bisa keluar dari zona nyaman. Karena itu sebelum meninggalkan murid-muridnya, ayat 50 selanjutnya dikatakan, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan Yesus adalah tangan yang penuh kuasa. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dengan kuasanya memberkati roti dan ikan, dilipat gandakan untuk memberikan makan 5.000 orang. Tangan Yesus juga pernah memberkati orang buta dan dapat melihat, menyembuhkan penderita kusta. Tangan ini pula yang membangkitkan seorang muda di Nain. Begitu banyak yang Yesus lakukan. Begitu banyak berkat yang Yesus telah berikan. Dan ini terus dilakukannya. Bahkan sebelum terangkat ke sorga, terakhir kalinya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati mereka. Murid-murid adalah representatif atau perwakilan dari gereja Tuhan. Selaku gereja, kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya yang tidak terhitung. Berkat Tuhan yang kita terima saat ini bukanlah hal yang baru. Ketika Tuhan memberkati hidup kita saat ini, itulah kelanjutan atau mata rantai dari berkat-berkat Tuhan sebelumnya yang selalu diberikan buat kita. Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita saudara-saudara, ada berkat yang sifatnya umum, yang diberikan secara berkelimpahan kepada semua umat manusia, termasuk kita umat pilihannya, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, berkat jasmani lainnya. Tetapi ada yang khusus bagi umat pilihannya, yakni berkat keselamatan kekal, berkat karunia-karunia Roh Kudus-Nya yang hanya diberikan kepada Yesus, kepada para murid, gerejanya, orang-orang percaya untuk memenuhi amanat agungnya.
Itu sebabnya terhadap berkat-berkat Tuhan ini, ayat 53 bacaan kita katakan, murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah substansi atau hal mendasar dari peristiwa kenaikan Yesus. Bahwa kenaikan Yesus ke sorga tidak berarti para murid atau gereja ditinggalkan sendirian di tengah dunia, tetapi justru menjadi babak baru bagi para murid dan gereja meneruskan tugas pengutusannya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang semakin meluas secara geografis, tidak sebatas Yerusalem, tetapi hingga ke seluruh penjuru dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa pesan firman Tuhan, berita kenaikan Yesus ke sorga bagi gerejanya saat ini? Di tengah berbagai situasi pergumulan hidup, terutama tantangan dan ancaman virus corona, firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan kita bahwa betapa banyaknya berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita, secara jasmani maupun rohani, yang patut kita syukuri. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita di tengah situasi apapun itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga adalah Allah yang hidup, yang telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memampukan kita menjalani dan mengatasi berbagai pergumulan hidup di dunia ini. Terutama Roh Kudus-Nya telah diutus kepada kita untuk melaksanakan amanat agungnya di tengah-tengah dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema pemberitaan GPI Papua di minggu ini adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa di dunia. Itu artinya, sebagai para pelayan dan warga gereja GPI Papua, kita harus dapat memproklamasikan Allah yang hidup lewat berbagai fungsi dan peran kita masing-masing, sesuai kepercayaan ilahi. Memproklamirkan Allah yang hidup bukan sebatas ucapan, tetapi lewat tindakan dan perilaku sehari-hari. Kita harus memproklamirkan Allah yang hidup, terutama di tengah masa pandemik COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini, dengan cara mematuhi semua anjuran pemerintah dan pemimpin gereja kita dengan setulus hati, demi mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tetap disiplin, stay at home, tinggal di rumah, social distancing, hindari kerumunan, physical distancing, jaga jarak, dan pakai masker kalau terpaksa keluar rumah, agar menjaga keselamatan kita dan orang di sekitar kita. Selama tinggal di rumah, kita dapat mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar mandiri, mendampingi mereka juga untuk belajar firman Tuhan di rumah. Kita perlu menjaga ketahanan imun tubuh kita tetap sehat, tetapi terutama ketahanan iman yang sehat, dengan membangun hidup spiritualitas yang lebih baik. Pergunakanlah hari-hari kita selama ada di rumah sebagai kesempatan kita memiliki relasi yang lebih erat, intim, dekat dengan Tuhan. Tidak terlena dengan hal-hal duniawi saja, terlena melihat YouTube yang sifatnya duniawi saja, tetapi berusaha mencari melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan. Membaca Alkitab, mendengar renungan-renungan firman Tuhan, perbanyak waktu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bagi dunia, bangsa, negeri kita tercinta, agar Tuhan berkenan melepaskan kita dari problematika sosial di muka bumi ini. Selain relasi erat dengan Tuhan tetap terjalin, relasi yang erat juga harmonis dengan keluarga kita, orang-orang serumah dengan kita. Di tengah banyak waktu kita ada bersama di rumah saja, belajarlah untuk lebih saling memahami dan menerima, saling menghargai sebagai sesama anggota keluarga, dan terus menjadikan keluarga kita keluarga yang setia bersekutu dengan Tuhan. Keluarga yang ikut berbela rasa dan peduli dengan sesama, yang mungkin mengalami kesulitan akibat
dampak wabah corona. Tetaplah berkarya meskipun dari rumah saja. Saudara-saudara yang terkasih, dengan melakukan semua hal ini kita telah menghadirkan kerajaan sorga di dunia. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kita percaya dalam iman bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga untuk memberikan kita kunci kerajaan sorga. Sebab itu, mari peganglah terus kunci kerajaan sorga itu dengan hidup setia melakukan kehendak-Nya, melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan, sehingga saat kedatangannya kembali, Dia akan menempatkan kita untuk memerintah bersama-sama dengannya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat merayakan kenaikan Yesus ke sorga dengan tetap setia melakukan firman-Nya. Percayalah kita tidak sendirian, karena kuasa Roh Kudus-Nya selalu menolong dan memampukan kita melaksanakan amanat agungnya di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.